Anda tahu kan lagu Let It Go dari film Frozen? Ya jelas, siapa sih yang nggak tahu? Iya kan? Lagu itu kan intinya tentang melepaskan semua aturan, semua ekspektasi. Akhirnya bebas. Bebas mendefinisikan diri sendiri gitu. Betul. Ide yang kuat banget di zaman kita sekarang. Kebebasan itu ya, menciptakan jati dirimu sendiri. Nah, itu dia. Tapi waktu saya baca tumpukan materi yang Anda kirim untuk pembahasan kita hari ini, saya jadi kepikiran loh. Kepikiran apa tuh? Gimana kalau kebebasan sejati itu bukan soal penemuan diri yang tanpa batas, tapi justru sebaliknya, soal menemukan kembali rancangan asli kita. Wah, pertanyaan yang menarik sekali. Itu langsung menusuk ke jantung perdebatan modern soal identitas. Tepat. Apakah kita ini kanvas kosong, atau jangan-jangan ada semacam cetak biru yang udah ada sebelumnya? Dan cetak biru itulah yang akan kita selami hari ini. Kita bakal bahas satu konsep teologis yang mungkin kedengeran kuno, tapi implikasinya, wah, relevan banget. Konsep Imago Dei. Atau gambar dan rupa Allah. Betul. Berdasarkan kumpulan artikel dan jurnal yang ada, kita bakal coba kupas tuntas nih. Apa sih artinya diciptakan menurut gambar Allah? Terus, apa yang terjadi waktu gambar itu rusak? Dan yang paling penting, bisa nggak sih diperbaiki? Oke, mari kita bongkar dari awal banget ya. Fondasinya kan ada di kitab paling pertama, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata gambar dan rupa ini sering bikin bingung. Pikiran kita kan langsung lari ke, citra Tuhan sebagai kakek-kakek berjanggut putih di langit, kayak di lukisan-lukisan Renaissance gitu. Iya, gambaran yang populer sekali. Tapi semua sumber yang kita pegang ini bilang, bukan itu maksudnya. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan, dan disinilah bahasa aslinya itu sangat membantu. Artikel dari Dolf Diono itu ngupas ini dengan sangat baik. Oke. Ada dua kata kunci dalam bahasa Ibrani. Yang pertama itu selem, yang diterjemahkan jadi gambar. Selem? Betul. Kata ini dalam konteks zaman dulu itu lebih sering merujuk pada patung atau arca. Semacam representasi fisik dari sesuatu yang berkuasa. Misalnya patung raja. Oh, jadi fokusnya bukan mirip secara wajah, tapi lebih ke fungsi sebagai perwakilan. Tempat sekali, fungsinya. Oke, jadi Salem itu kayak patung raja yang ditaruh di provinsi yang jauh buat ngingetin semua orang, hey, wilayah ini milik raja loh, dia yang berkuasa di sini. Gitu ya? Persis. Lalu ada kata kedua, demut. Artinya rupa atau kemiripan. Demuth? Nah, kata ini memperkuat ide dari Chalem tadi. Kalau Chalem itu patungnya, Demuth ini menegaskan kalau patung ini ya beneran mirip, beneran merepresentasikan sang raja, bukan patung sembarangan. Jadi dua-duanya saling melengkapi ya? Betul. Keduanya bekerja sama buat menyampaikan satu ide besar. Manusia diciptakan untuk jadi representasi hidup dan otentik dari Allah di bumi. Inilah yang membedakan kita secara fundamental dari semua ciptaan lain. Jadi ini bukan soal punya hidung atau mata kayak Tuhan, tapi lebih ke soal peran dan fungsi tertentu. Nah, sumber-sumber ini kan lalu mecah fungsi itu jadi beberapa aspek ya. Yang pertama, ini kedengarannya megah banget, soal kewenangan atau mandat kerajaan. Benar. Di ayat selanjutnya, Kejadian 128, langsung disebut manusia harus berkuasa atas ikan, burung, dan seluruh bumi. Nah, berkuasa. Merekalah gambar dewa di bumi. Oke, jadi cuma orang-orang tertentu. Iya, yang radikal dari kitab Kejadian adalah ia mendemokratisasi konsep ini. Bukan cuma raja, tapi setiap manusia, laki-laki dan perempuan, adalah wakil Allah. Tunggu. Saya bisa bayangin ada yang dengar ini terus mikir, nah ini dia masalahnya. Mandat untuk berkuasa ini kan yang jadi pembenaran teologis buat eksploitasi lingkungan. Kritik yang sangat valid. Iya kan? Perusakan alam selama berabad-abad. Gimana sumber-sumber ini menjawab itu? Sumber-sumber ini menjawabnya dengan tegas. Kata berkuasa di sini harus dipahami dalam konteks raja yang bijak, bukan tiran yang semena-mena. Ini mandat untuk jadi penata layan, steward. Penata layan, manajer gitu ya? Betul. Tugas kita itu merawat, mengelola, dan bikin ciptaan ini berkembang, bukan menghabiskannya buat kepentingan sendiri. Kita ini manajer, bukan pemilik. Pemiliknya tetap Tuhan. Oke. Nah, untuk jadi manajer yang baik, kita kan butuh lebih dari sekedar wewenang. Kita butuh otak, harus bisa mikir, merencanakan.
Apa itu aspek berikutnya? Tepat sekali. Aspek kedua adalah kapasitas rasional. Kita bisa bernalar, menciptakan seni, bangun peradaban, nulis puisi, mengembangkan sains. Kemampuan berpikir abstrak dan logis ini adalah cerminan dari pikiran Tuhan sendiri. Kita bukan cuma makhluk yang hidup berdasarkan insting. Betul. Nah, poin ini punya implikasi yang dalam banget loh, terutama saat salah satu sumber menyoroti sisi lainnya. Maksudnya? Gini, kalau nilai kita sebagai manusia cuma diukur dari kemampuan kita bernalar, terus gimana nasib janin di dalam kandungan? Atau kakek nenek kita yang kena demensia? Atau teman-teman kita penyandang disabilitas intelektual? Nah, disitulah konsep Imago Dei ini jadi sangat kuat dan melindungi. Teologi ini menegaskan kalau nilai dan martabat seorang manusia itu nggak terletak pada kemampuan fungsionalnya. Bukan pada kemampuannya. Bukan, tapi pada statusnya sebagai pembawa gambar Allah. Status itu melekat dan nggak bisa dihapus. Entah Anda seorang jenius fisika atau pasien Alzheimer yang nggak bisa bicara lagi. Martabat itu inheren, bukan hasil pencapaian. Wow, itu beneran mengubah cara pandang ya? Ini adalah benteng pertahanan melawan pandangan utilitarian yang menilai manusia dari kegunaannya aja. Oke, jadi kita punya wewenang dan akal budi. Tapi saya perhatiin sesuatu yang menarik di teks awalnya. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Ah, iya. Penggunaan kata kita yang jamak. Rasanya ini bukan kebetulan ya? Sama sekali bukan. Para teolog melihat ini sebagai petunjuk paling awal di Alkitab tentang natur Tuhan yang Tritunggal. Bahwa Tuhan itu sendiri adalah sebuah persekutuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia ada dalam relasi. Betul, dia ada dalam relasi kasih yang abadi. Dan karena kita diciptakan menurut gambarnya, maka kita pun diciptakan sebagai makhluk relasional atau sosial. Kebutuhan kita buat mencintai dan dicintai, buat terhubung dalam komunitas, itu bukan tanda kelemahan. Tapi justru cerminan dari natur Tuhan sendiri. Persis. Jadi waktu kita bangun persahabatan, menikah, atau bahkan sekedar ngumpul-ngumpul sama teman, kita sebenarnya lagi melakukan sesuatu yang sangat teologis. Anda sedang merefleksikan siapa Tuhan itu. Makanya isolasi dan kesepian itu terasa begitu salah, karena itu berlawanan dengan rancangan terdalam kita. Oke. Dan yang terakhir ada juga aspek moral, kan? Betul, semacam kompas internal yang ditanamkan dalam diri kita. Kesadaran akan benar dan salah yang merupakan gema dari kekudusan Tuhan. Oke, ini semua kedengaran ideal banget ya. Agung sekali. Manusia sebagai wakil Tuhan yang berwenang, rasional, relasional, bermoral. Tapi, kalau kita jujur, deskripsi ini rasanya jauh banget dari apa yang kita lihat di berita tiap hari. Atau bahkan waktu kita ngaca di pagi hari. Nah, itu dia. Ada jurang yang menganga antara cetak biru yang indah ini dengan, ya, kenyataannya. Jadi, apa yang terjadi? Disinilah ceritanya berbelok. Semua sumber ini sepakat menunjuk pada satu peristiwa yang disebut kejatuhan. Kejatuhan? Ini titik krusialnya. Dan penting buat dipahami, kejatuhan itu tidak menghapus atau melenyapkan imago Dei. Manusia nggak berhenti jadi gambar Allah. Tapi, gambar itu jadi rusak parah, ternoda, terdistorsi. Oke, rusak tapi nggak hilang. Gimana cara kita memahaminya? Salah satu sumber pakai metafora yang menurut saya jitu banget. Bayangin deh, imago Dei itu kayak layar ponsel keluaran terbaru. Super jernih, indah. Oke. Terus ponsel itu jatuh. Dari ketinggian ke lantai beton. Brak. Aduh. Layarnya retak 1000 kan? Pecah di mana-mana. Ponselnya masih ada? Ya masih. Masih berfungsi, mungkin. Tapi dengan susah payah. Gambarnya jadi kabur. Betul, gambarnya jadi kabur, terfragmentasi, hampir nggak bisa dikenali lagi. Itulah yang terjadi pada imago Dei dalam diri manusia. Analogi yang kuat banget. Jadi esensinya masih ada, tapi fungsinya hancur. Tepat. Artikel dari Tio Ono itu menjelaskan kalau dosa pada intinya adalah upaya manusia untuk beralih. Dari menjadi gambar Allah, ingin menjadi Allah itu sendiri. Pemberontakan. Sebuah pemberontakan. Deklarasi kemerdekaan buat nentuin sendiri mana yang baik dan jahat. Akibatnya, semua aspek yang tadi kita bahas jadi terdistorsi. Mandat berkuasa jadi hasrat menindas. Rasionalitas jadi alat membenarkan kejahatan. Relasi jadi penuh konflik. Kompas moral kita jadi rusak. Tunggu dulu. Kalau gambarnya rusak total, hancur berkeping-keping,
Gimana Alkitab masih bisa pakai itu sebagai alasan? Maksud saya, di Kejadian 9, setelah air bah, larangan membunuh itu kan dasarnya karena manusia adalah gambar Allah. Kalau layarnya udah retak 1000, kenapa masih begitu berharga? Saya agak bingung di sini. Gimana sesuatu bisa tetap sakral, tapi sekaligus rusak total? Karena status aslinya nggak pernah dicabut oleh Sang Pencipta. Nilainya nggak hilang, cuma kemampuannya buat merefleksikan Tuhan dengan benar, itu lumpuh. Nah, disinilah peran sentral Kristus masuk. Aha. Sumber-sumber dari Perjanjian Baru itu secara konsisten menggambarkan Kristus sebagai imago Dei yang sejati dan sempurna. Kolose 1 ayat 15 menyebutnya gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, dia adalah layar ponsel yang nggak pernah jatuh. Tepat. Dia adalah versi original yang nggak retak, dia adalah cetak biru yang asli, yang nunjukin seperti apa seharusnya kita ini. Jadi dia bukan cuma model ya? Lebih dari itu, dia adalah pemulihnya. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, dia memulai proses restorasi. Proses perbaikan layar yang retak itu. Efesus 4 bilang kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar haliknya. Ini bukan sekedar perbaikan moral di sana-sini. Bukan, ini sebuah rekreasi. Penciptaan ulang dari dalam. Dolf Tiono menyebutnya benih emas atau golden seed. Imago Dei yang dipulihkan dalam Kristus itu jadi benih di dalam diri kita yang memungkinkan kita untuk selangkah demi selangkah kembali berfungsi sesuai rancangan awal. Oke, ini teologi yang kaya banget. Tapi ayo kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Anggap saya lagi dengerin ini sambil kejebak macet. Oke, situasi yang sangat umum. Iya kan? Gimana pemahaman tentang Imago Dei ini mengubah cara saya ngelihat pengendara motor yang barusan nyerobot jalur saya? Atau cara saya menghadapi rapat yang menegangkan 1 jam lagi? Ini mengubah segalanya. Implikasi paling mendasar adalah soal nilai dan martabat manusia. Karena setiap orang, tanpa terkecuali, Termasuk yang nyerobot tadi. termasuk pengendara motor yang menyebalkan itu, dia adalah pembawa gambar Allah. Maka, dia punya nilai inheren yang harus dihormati. Ini dasar teologis paling kokoh buat kesucian hidup, dari pembuahan sampai kematian alami. Ini melintasi ras, kemampuan, status sosial, pilihan politik, semuanya. Ini bikin kita mikir 2 kali sebelum nulis komentar jahat di medsos ya. Nah, itu dia. Kita bukan lagi debat sama avatar atau akun anonim. Kita lagi berinteraksi dengan pembawa citra ilahi. Meskipun citranya mungkin lagi retak parah. Persis. Lalu yang kedua, soal kesetaraan gender. Teks di Kejadian 1:27 itu, wah luar biasa radikal untuk zamannya. Dikatakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Keduanya disebut bersamaan. Betul, ayat itu nggak bilang Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya, terus perempuan sebagai versi turunan. Enggak, keduanya secara setara dan bersama-sama menyandang dan merefleksikan gambar Allah, masing-masing dengan cara unik dan saling melengkapi. Nggak ada yang superior. Ini juga ngubah cara kita mandang kerjaan kita dong. Seringkali kan kita misahin hidup jadi 2 kotak. Sakral, kayak ke gereja, dan sekuler, kerja di kantor. Tembok itu roboh. Kalau kita adalah wakil Tuhan di bumi, maka semua pekerjaan kita bisa jadi cerminan karakter Tuhan. Saat seorang programmer nulis kode yang elegan, dia lagi mencerminkan Tuhan yang teratur. Oke. Saat seorang seniman bikin karya yang indah, dia mencerminkan Tuhan yang kreatif. Saat seorang ibu merawat anaknya, dia mencerminkan Tuhan yang memelihara. Pekerjaan bukan lagi sekedar cara cari uang, tapi panggilan untuk ikut serta dalam karya Allah di dunia. Bahkan waktu ngerjain laporan Excel yang ngebosenin banget. Bahkan saat itu. Mengerjakannya dengan integritas dan keunggulan itu adalah bentuk penata layanan yang baik. Dan terakhir, ini pengingat keras. Di zaman yang individualistis ini, kita diciptakan untuk komunitas. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Hubungan yang sehat, saling melayani, itu bukan bonus atau hobi. Itu bagian esensial dari pemenuhan rancangan kita sebagai gambar Allah yang relasional. Kalau begitu, mari kita coba simpulkan. Kembali ke pertanyaan awal kita soal lagu Let It Go, ternyata dari perspektif sumber-sumber ini, kebebasan sejati itu bukan melepaskan semuanya dan mendefinisikan diri dari nol. Justru sebaliknya. Iya, Imago Dei mengajarkan kalau identitas kita itu bukan sesuatu yang kita ciptakan,
tapi sesuatu yang kita terima dan pulihkan. Peran kita sebagai wakil Tuhan di bumi yang rasional, relasional, bermoral, dan berwenang. Sebuah gambar yang sangat agung yang memang rusak parah karena kejatuhan, tapi nilainya nggak pernah hilang. Dan dapat dipulihkan melalui Kristus, sang gambar yang sempurna itu. Dan pada akhirnya, pemahaman ini seharusnya mengubah cara kita melihat semua orang. Setiap interaksi, dari obrolan sama kasir di supermarket sampai debat sengit sama keluarga. Itu adalah sebuah pertemuan dengan seorang pembawa gambar Allah. Itu harusnya bikin kita berhenti sejenak dan mikir ya. Bagaimana saya harus memperlakukan citra Tuhan yang ada di hadapan saya ini? Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda semua dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan. Ini diangkat dari artikel Stanley Grants. Biasanya, kita kan berpikir begini, kita definisikan dulu manusia dan masalahnya, yaitu dosa. Lalu, kita hadirkan Kristus sebagai solusi untuk masalah itu. Urutan yang umum. Iya, tapi gimana kalau urutannya kita balik? Gimana kalau kita nggak akan pernah bisa benar-benar ngerti apa artinya jadi manusia, sampai kita lihat dulu kepada Kristus Imago Dei yang sempurna itu? Apa yang berubah jika titik awal kita untuk memahami kemanusiaan bukanlah Adam yang jatuh, melainkan Yesus yang mulia,